teman-teman, apakah ada yang pernah ikut wisata ke Labuan Bajo? Indah sekali lautnya loh. Bella hidup di kapal selama 3 hari. Tapi perhatikan, kapal itu punya kompas di ruang kemudi dan ketika malam kapal itu tidak berjalan. Jadi kalau kapal nggak berhenti, mungkin penumpang tidak bisa tidur karena bisa terjadi gerakan yang mengombang-ambingkan manusia ke kiri kanan. Sama seperti kehidupan di dalam kapal itu. Setiap hari kita butuh firman yang mengarahkan ke jalan yang benar dan membuat perjalanan hidup kita jadi stabil dan tenang dalam Tuhan. Anak-anak, segera kita perhatikan yang dialami calon orang tua raja segala raja itu. Mereka menerima penolakan dari dunia sampai harus tinggal dalam sebuah rumah penginapan yang tidak layak huni. Jangan salah loh, mereka tetap bahagia dan tenang melewati semua kesulitan ini. Apakah teman-teman perhatikan hal ini? Yuk pasang telinga lebar-lebar ya. Shalom semuanya, anak-anakku yang terkasih, yang sudah cantik, yang sudah ganteng. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dalam Saat Teduh BDKA. Ya, siapkan hati kita dan siapkan semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan, Alkitabmu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Baik, pada hari ini kami datang kepadamu menyerahkan waktu yang indah ini untuk kami belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, tema kita pada hari ini adalah diambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Anak-anak sekalian, ketika Yusuf dan Maria yang sebelumnya diberitahukan oleh malaikat Tuhan bahwa mereka akan melahirkan seorang bayi mungil yang akan menjadi juru selamat dunia ini, ya. Mereka kemudian pergi ke kota Bethlehem, ya. Mereka tiba di Bethlehem dan dengan susah payah mereka sampai di tempat yang mereka tuju, namun mereka tidak mendapatkan satu tempat untuk mereka menginap di sana. Kenapa? Karena pada waktu itu tempat-tempat itu semua penuh. Mereka semua penduduk masyarakat dari berbagai kota, dari berbagai tempat itu datang ke Bethlehem untuk mengadakan sensus seperti yang diperintahkan oleh kaisar waktu itu. Sehingga akhirnya Yesus harus dilahirkan di dalam suatu tempat yang kurang layak, ya. Menurut anggapan kita manusia, tempat itu tidak pantas untuk melahirkan seorang bayi. Ya, apalagi kalau bayi itu adalah sang juru selamat, bukan? Yaitu Yesus Kristus sendiri yang harus berbaring di palungan, di kandang binatang untuk bisa dapat menyelamatkan umat manusia dari segala dosa-dosanya, ya. Namun anak-anak, apakah Maria dan Yusuf, ibu dan bapak dari Tuhan Yesus, merasa kecil hati, merasa sedih, merasa kecewa? Kok seperti ini? Seharusnya kami mendapatkan tempat yang layak, yang bagus, yang wangi, yang terhormat. Tapi mengapa anak kami harus lahir dalam keadaan seperti ini? Oh, ternyata tidak, anak-anakku sekalian. Mereka tidak merasa kecil hati lalu kecewa kepada Allah. Tapi mereka merasakan satu sukacita yang besar sekali. Karena bagi mereka, mereka itu memiliki satu hak istimewa dari Allah. Karena Yesus boleh menjadi manusia di tengah-tengah keluarganya mereka. Yusuf sebagai ayah dan Maria sebagai ibunya, ya. Dan mereka tetap merasa bersukacita walaupun tempat yang dipakai untuk kelahiran bayi Yesus itu bau,
dan kotor sekali ya. Mereka tidak terlalu mempedulikan hal-hal itu. Mereka tetap dengan gembira menyongsong kelahiran bayi Yesus di Bethlehem. Lalu ketika bayi itu lahir, maka mereka menggendong bayi Yesus itu dengan gembira luar biasa. Mereka mensyukuri rahmat Tuhan, mereka mensyukuri anugerah Allah atas mereka. Nah, anak-anakku yang terkasih, bayi mungil yang digendong Maria ini adalah anak Allah yang dilahirkan, bukan? Dia dilahirkan dalam bentuk daging seperti kita, punya tubuh, punya tulang, ya, punya lengkap semuanya, indra-indra, panca indra, dan lain sebagainya, ya. Anak Allah itu dilahirkan dalam keadaan yang sama seperti manusia pada umumnya. Meskipun dia adalah Allah, tetapi dia mau datang dalam bentuk daging, ya. Jadi Maria dan Yusuf menerima anugerah ini. Mereka bersuka cita. Mereka tidak merasa malu, ya. Mereka tetap menjaga kekudusannya selama mereka mengandung bayi Yesus. Jadi dari awal Maria dan Yusuf, ya, bertemu sampai Yesus lahir dan nanti saatnya kemudian Yesus sudah besar, mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka, ya. Sebelum bayi Yesus lahir, Maria dan Yusuf tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas sebagai orang yang bertunangan pada waktu itu. Mereka, kalau pada umumnya orang-orang lain melalui proses pacaran, mereka bisa dibilang tahap mengenal pacaran yang singkat dan bertunangan, tetapi mereka tidak pernah berzina sebelum itu, ya. Mereka menjaga kekudusan hidup masing-masing di hadapan Tuhan. Maria dan Yusuf menjaga pikirannya dan tubuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Sebab mereka tidak mau mencemari tubuh mereka dan pikiran mereka. Karena mereka sadar tuh mereka adalah anak Allah. Mereka spesial, ya. Mereka khusus, anak-anakku, ya. Nah, kita tidak boleh menjadi anak-anak cemar, ya. Kita bisa belajar dari hubungan Maria dan Yusuf yang bukan menjadi anak-anak yang cemar, yang melakukan dosa-dosa seperti mungkin di dalam masa sekarang banyak orang-orang yang berhubungan melakukan dosa-dosa dan kecemaran dunia, ya. Jadi sebelum mereka menikah, mungkin saja yang perempuan perutnya sudah besar duluan, ya. Padahal mereka belum menikah. Lalu mereka kemudian mengadakan pemberkatan di gereja dan pesta pernikahan, tetapi perutnya sudah besar. Namun Maria berbeda. Perutnya dia sudah besar memang, tetapi bayi yang dikandung oleh Maria ini itu bukan dari hasil hubungan layaknya laki-laki dan juga perempuan, ya. Pergaulan bebas yang biasa dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang tidak mau dilakukan oleh Maria dan Yusuf, ya. Karena kandungan yang ada di dalam perut Maria itu, anak-anakku, itu adalah benihnya dari Allah, ya. Dari Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang datang dan masuk ke dalam rahim dari Maria, ya. Nah, anak-anak, kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin, ya? Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah anak Allah. Tetapi mau dilahirkan dalam keadaan seperti kita. Memiliki daging, ya. Daging yang bisa lemah, ya. Ya, hal ini bisa terjadi, anak-anakku, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, ya. Hanya dengan satu-satunya cara Yesus datang menjadi manusialah Allah dapat menyelamatkan umat manusia. Jadi tidak mungkin Allah bisa
salah dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Jadi Maria mengandung Yesus itu bukan sesuatu yang sifatnya seperti sulap, ya, atau sihir, tetapi itu adalah mujizat yang Tuhan nyatakan bagi Maria dan Yusuf, ya. Jadi jikalau Maria dan Yusuf bisa dipakai oleh Allah, maka semua orang yang lain pun bisa juga dipakai oleh Allah. Tergantung dari Allah yang punya mau, ya. Apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi kehendak Allah bagi orang tersebut, ya. Siapa saja dapat Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Misalnya contoh, ya, anak-anak sekalian, kita sudah mendengar kisah dari Elizabeth dan Zakaria, bukan ya? Mereka juga adalah orang yang dikhususkan Allah untuk melahirkan seorang bayi yang istimewa, ya kan? Namanya Yohanes Pembaptis, ya. Walaupun Elizabeth sudah tua, ya, dan sudah dianggap mandul dan tidak mungkin bisa melahirkan anak dengan usianya yang sudah seperti itu. Tetapi Tuhan bisa pakai Elizabeth. Demikian juga Maria. Sebaliknya, Maria masih muda, ya, belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Tetapi Maria yang masih muda ini, yang belum bersentuhan dengan laki-laki itu masih menjadi perawan yang suci, ya. Nah, sekalipun Yesus dilahirkan sebagai manusia dengan tubuh yang berdaging, anak-anakku, ia tidak hidup dalam kedagingan seperti kita manusia pada umumnya, ya. Sebagaimana anak-anak lain, ya, hidup dalam kedagingan, ya. Mereka suka bertengkar, mereka sering mengejek teman-temannya, mereka sering berbuat hal-hal yang nakal kepada teman-temannya, seperti misalnya mencuri barang milik temannya dan berbagai hal-hal yang sifatnya daging, ya, hawa nafsu daging, ya. Itu biasa dilakukan oleh anak-anak yang kecil, ya. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Walaupun dia mengambil dalam bentuk daging seperti kita, dia tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak yang lain. Kita percaya Yesus tidak suka melakukan hal-hal yang demikian. Ia akan lahir dan kemudian dia dibesarkan oleh Maria dan Yusuf, dan Yesus menjadi anak yang penurut, anak yang jujur, anak yang baik hati kepada temannya, menolong sesama temannya, tidak suka mengejek teman-temannya, apalagi membuli. Waduh, itu tidak akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, membuli orang lain, ya. Membuli itu berarti menindas orang lain untuk kepentingannya sendiri, ya. Nah, saudara-saudara, anak-anakku, kelak Tuhan Yesus juga akan menghormati orang tuanya, ya. Dan Tuhan Yesus tidak mau berkata yang kasar kepada orang tuanya, menghina orang tuanya, tidak sopan terhadap orang tuanya, terhadap mama papanya Yusuf dan Maria. Maka dengan demikian, bagaimana dengan kita, ya? Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, ya. Walaupun kita tentunya berbeda dengan Tuhan Yesus. Kita masih dalam bentuk daging, kita memiliki hawa nafsu daging, ya. Kita bisa lemah saja bisa. Kita manusia. Ya, Bapak juga sama seperti kalian pada waktu kecil pernah juga nakal, ya. Pernah juga berbuat hal yang berdosa, ya. Itu karena apa? Bapak dipenuhi oleh hawa nafsu. Pernah merasa iri hati terhadap teman, ya. Pernah merasa cemburu terhadap saudara sendiri, ya. Terhadap adik-adik yang mungkin lebih baik dari Bapak keadaannya, ya. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak lebih baik menjadi anak-anak Allah yang menjadi penurut-penurut Allah seperti halnya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu
anak-anakku, sekali lagi tetap teladanilah Yesus di dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana seharusnya hidup menjadi anak-anak Allah yang tidak dipenuhi oleh hawa nafsu kedagingan dunia ini dengan berbagai perbuatan yang buruk yang menguasai kami. Tolonglah kami untuk bisa semakin baik hari demi hari dan menjadi contoh teladan bagi banyak orang ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah menjadi contoh bagi banyak orang. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Betapa bijaksana dan bahagianya orang yang taat firman Tuhan. Apakah kalian setuju? Masa nggak setuju? Buktinya dari kisah yang baru kita dengar. Ternyata Tuhan Yesus lahir di kandang binatang itu juga merupakan bagian dari rencana Allah. Dan bukan semata-mata karena tidak ada tempat penginapan. Ya, semuanya menyatakan bahwa Immanuel atau Allah beserta manusia tergenapi. Dan dengan inkarnasi ini terbuka jalan hidup bahagia, yakni Allah yang kudus rela jadi semakin dekat dengan manusia berdosa. Oh, jadi hal ini yang membuat kita bisa berhubungan intim dengan firman yang tertulis. Selanjutnya, mari kita baca dari Lukas 2, ayat 8-14. Immanuel,